Usai pemerintah pusat resmi memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak langsung turun ke lapangan guna memastikan pelaksanaan level 3 dan 4 berjalan dengan baik. Hari ini Suki Mendagri 24 2021 mulai berlaku. Warung makan, warung tegal, warung kopi boleh beroperasi, makan di tempat maksimal 3 orang. 3 orang, 20 menit. Saya pengen nyoba bagaimana kita melakukan ini. Karena kan banyak juga nih yang ini, hitung 10 menit emang siapa yang hitung? Yang hitung diri kita sendiri. Mau tertib nggak kita? Karena kesempatan ini dibuka supaya waktu kita bisa melayani pelanggan kita. Siang kemarin, Emil mendatangi warteg di Jalan Tenggilis Mejoyo untuk mencoba makan dengan durasi 20 menit. Sambil makan nih, saya cepat, saya juga meminimalisir penyebaran. Saya memang makannya nggak cepat, tapi sebenarnya ada yang bilang, gimana kalau harus dimasak dulu? Sebenarnya kalau dimasak, memang hitungannya artinya belum mulai. Mungkin kita bisa menunggu di luar atau sementara, baru kemudian kalau kita makan, hitungan itu masuk. Dalam kesempatan ini, Emil juga memastikan pengunjung warung makan mengetahui peraturan makan di tempat hanya 20 menit. Selain tidak berbicara dengan pengunjung lain dan bermain gadget, Emil membuktikan bahwa meski dibatasi 20 menit, aktivitas makan di warteg tetap dapat dilakukan dengan nyaman. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Latif Sregar. Hari ini pemirsa, jumlah kematian akibat COVID melonjak lagi, 2.069 orang. Apakah ini data sesungguhnya atau bisa saja lebih besar kenyataannya di lapangan? Kita akan membahasnya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Berdalih telah melunasi biaya administrasi, keluarga pasien mengamuk dan nyaris membawa kabur jenazah COVID-19. Pihak rumah sakit yang berupaya memberi penjelasan justru menjadi sasaran kekesalan keluarga pasien. Jangan emosi, sabar, Mas. Sabar. Bukalah bedanya. Keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia di RSUD Muhammad Saleh Probolinggo, Jawa Timur ini mengamuk lantaran tidak dapat membawa pulang jenazah tanpa protokol kesehatan. Keluarga bersikeras ingin membawa pulang jenazah dan memakamkannya tanpa protokol COVID-19 karena merasa telah melunasi biaya administrasi. Kendati sempat menimbulkan keributan, pihak rumah sakit menegaskan setiap pasien yang meninggal akibat COVID-19 harus dimakamkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Prokes ya? Loh ya tetap. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya ditanya ini prokes atau tidak, kalau saya lepas kira-kira wabahnya seperti apa? Tolong dijawab. Ya. Itu ya. Jadi apapun, tolong siapapun ini adalah pandemi. Kalau semua tidak mau menggunakan undang-undang pandemi, undang-undang karantina, lalu untuk apa pemerintah bersusah payah banting tulang, jempalitan dan lain sebagainya untuk ngurusin masyarakat? Kalau masyarakatnya tidak mau. Mengantisipasi kericuan berlanjut, kepolisian meminta agar warga menahan diri dan tidak terprovokasi. Kita sama-sama memediasi kepada masyarakat bahwa ketika keluarganya terkonfirmasi sudah pasti COVID positif, harus dengan pemakaman pemulasaran COVID-19. Kenapa? Karena ini adalah aturan. Usai diberi pemahaman, pihak keluarga akhirnya mengizinkan pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan. Kita langsung saja ke Surabaya untuk berbincang dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ibu Khofifah, selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Ya,
Ibu Khofifah, 7 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur sudah turun ke level 3. Artinya ada perbaikan penanganan COVID di sana. Kenapa Ibu Gubernur harus minta maaf? Iya, jadi kan sebetulnya banyak hal yang terkait dengan penanganan COVID. Ada dampak sosial yang sekarang mau resepsi pernikahan, maka resepsinya diminta untuk ditunda. Akad nikahnya saja dilakukan. Itu pun dengan kalangan yang sangat terbatas. Kemudian yang punya tradisi di Jawa Timur ini kan tradisi mendoakan orang meninggal tahlilan. Itu juga harus ditiadakan. Boleh dilakukan secara virtual. Lalu yang terdampak di sektor ekonomi, ada di antara mereka yang dulu misalnya bisa berjualan sampai tengah malam, PKL, kemudian dibatasi. Jadi dalam hal seperti ini, tentu kebijakan yang sudah kita lakukan dengan berbagai guidance dari pusat, tentu tidak semua bisa memberikan kelonggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sosial yang seharusnya sudah mereka rencanakan. Baik. Ya. Oke. Perenggangan yang dilakukan pada perpanjangan kali ini kira-kira apakah bisa tetap menekan pandemi sambil ekonominya tetap jalan, Ibu? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa hasil survei BPS di Jawa Timur ada penurunan kemiskinan justru terutama di pedesaan. Di perkotaan memang ada kenaikan kemiskinan 20.000, tapi di pedesaan ada penurunan 33.400. Ini kira-kira 6 hari lalu dirilis oleh BPS. Artinya bahwa sektor ekonomi terutama yang berbasis perikanan dan pertanian tetap tumbuh positif. Nah, pada posisi tertentu kami harus melakukan akselerasi dari kekuatan UMKM. Hari ini saya baru meluncurkan rumah kurasi, mungkin baru satu-satunya di Indonesia. Ya. Ini atas inisiasi BI. Sebetulnya ini sudah jalan sejak 6 bulan yang lalu, baru diluncurkan hari ini. Itu juga sudah mulai kirim produk ke berbagai negara, termasuk Amerika, Australia, Uni Emirat. Itu karena rumah kurasi yang menjadi inisiasi mengkurasi produk UMKM. Ditambah dengan export center yang juga belum diresmikan tapi sudah bekerja. Baik. Kita ingin memberikan ruang dan harapan bahwa UMKM kita bisa tetap tumbuh produktif karena 57,25% kontribusi PDRB Jawa Timur itu dari UMKM. Jadi sektor UMKM ini yang kita harapkan tetap akan punya ruang tumbuh dengan produktivitas yang mereka bisa lakukan dengan support dari para kurator, aksesor, dan instruktur yang sudah tersertifikasi oleh BNSP. Ya. Jadi memang kita harus terus berkegiatan untuk bisa mencari ruang-ruang baru bagi tumbuhnya perekonomian kita. Baik. Karena Oke. Jawa Timur ini kontributor kedua terbesar setelah DKI pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, Ya. baik. Ibu, kemarin ID Jawa Timur menyoroti soal data. Ini sebenarnya bagaimana sih, Bu? Apakah data yang tersaji dari Jawa Timur itu real dengan Ya, fakta Pak. lapangan? Saya sebetulnya dengan hormat, saya tidak boleh menyebut institusi karena sebetulnya saya mohon maaf sekali, saya tidak akan sebut institusinya, tetapi bahwa saya rasa pasti tahu bahwa tidak ada input data dari provinsi, apalagi input data dari gubernur itu tidak ada. Jadi kalau kita tahu yang positif berapa, itu langsung auto-rilis dari lab. Oke. Lab PCR sebagian besar milik swasta. Jadi kalau mau tahu berapa yang positif di lab tertentu, tanyalah pengelola labnya. Jadi tidak ada itu dari provinsi, itu memang input dari apa?
wong yang positif auto rilis dari pengelola lab pun sebagian besar adalah swasta. Termasuk saya rasa pasti beliau tahu, tidak mungkin tidak tahu. Seimbangkah kalau fakta lapangan misalnya pemakaman yang terus penuh, kemudian IGD yang masih juga terus berjubel dengan data yang tersaji dari Jawa Timur? Saya ingin sampaikan, kalau untuk bor, bed occupancy ratio, apakah yang di UGD ataukah yang sampai ke Selasar, di mana sebetulnya input data dari Pemprov atau Gubernur? Kan rumah sakit langsung melakukan auto rilis ke hospital online dan ke new all record. Baik. Jadi tidak ada di situ, misalnya yang melapor gubernur itu tidak ada, yang melapor Pemprov, yang melaporkan bor berapa itu adalah rumah sakit. Baik. Saya pun baru tahu kalau sore gitu, kalau yang positif sore, bor update-nya jam 9 pagi. Dari mana taunya ya? Jadi tidak melewati Ibu Gubernur data-data ini semua? Tidak, dan coba ditanya rumah sakit mana yang melalui gubernur, atau rumah sakit mana yang melalui Pemprov. Kok rasanya tidak mungkin seperti yang saya tidak boleh sebut institusinya, karena ini adalah person. Kok rasanya tidak mungkin ya, tidak tahu bagaimana proses input data. Lalu kalau misalnya ada kematian, apa iya yang melaporkan gubernur? Apa iya yang melaporkan Pemprov? Itu kan dinas kesehatan kabupaten kota. Jadi saya rasa kita kembalikan pada mekanisme. Saya pun ya sebagai gubernur itu juga berapa kali mengeluarkan surat edaran pelaporan sesuai dengan SOP dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau saya rasa gubernur manapun itu kalau tahu positivity rate berapa itu ya setelah ada rilis dari Kemenkes kalau sore. Kalau bor kita berapa ya setelah ada rilis dari NAR, New All Report. Sama dengan vaksinasi, mohon maaf. Semua langsung dari data lapangan. Tertinggi. Tetapi bahwa itu kami tahunya juga dari aplikasinya kemenkes.go.id. Jadi begitu. Baik. Ibu Khofifah, terima kasih sudah bergabung di tengah-tengah menjalankan tugas. Mudah-mudahan Ibu tidak harus minta maaf lagi nanti karena pandemi bisa terselesaikan di Jawa Timur. Selamat malam. Kalau kita ini minta maaf tidak ada salahnya. Kita harus tetap bekerja keras, membuat yang terbaik untuk melayani masyarakat. Baik, itu yang kita harapkan Ibu. Baik. Baik. Aksi seorang perempuan ber-APD yang diduga menjual surat bebas COVID di dalam bus viral di media sosial. Informasi tersebut kami rangkum dalam 5 berita pilihan. Kebakaran hebat melanda toko listrik di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung siang tadi. 50 petugas dan 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Titik api yang berada di lantai 3 dan banyaknya tumpukan lampu sempat menyulitkan petugas. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada alat pendingin ruangan di gudang penyimpanan lampu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran Kota Jepara ini berupaya menjinakkan si jago merah yang melalap habis pabrik mebel di Desa Sinanggul. Besarnya kobaran api membuat mebel siap ekspor ini tak mampu diselamatkan. Kebakaran terjadi tak lama setelah pekerja pulang. Konslet berarti Bu ya? Itu dari konslet dari listrik kabel. Pak peletikku langsung api terus nyambel. Mbak, ini uangnya. Iya Bu, ya. Bayar berapa itu Bu? 90 Pak. 90 ya. Itu dikasih jangka waktu apa 24 untuk? jam Pak. Cuma 24 jam ya, 90.000 ya. Berarti nanti balik ke sana swab lagi ya. Alif ya. Sama siapa? Inilah video yang tengah viral lantaran diduga sebagai transaksi jual beli surat swab bebas COVID di dalam bus antar provinsi. Menurut polisi, video transaksi surat bebas COVID-19 tanpa tes ini terjadi di ruas jalur lintas Sumatera. Polisi tengah menyelidiki video viral ini dengan meminta keterangan dari warga Jambi yang menjadi penumpang bus tujuan Jakarta tersebut.
Puluhan warga Sibolga Selatan nekat berdesakan demi mendapatkan bantuan sembako PPKM yang disalurkan pihak kecamatan. Tak hanya berkerumun, sebagian warga yang antri juga mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. Padahal kota Sibolga masuk dalam kategori wilayah yang menerapkan PPKM level 4. Seorang pencuri diikat di tiang gawang setelah tertangkap tangan menggasak telepon genggam di sebuah salon di Medan, Sumatera Utara. Warga mengikat pelaku supaya tidak melarikan diri. Peristiwa pencurian ini terjadi di sebuah salon. Saat itu pelaku masuk ke salon dan mengambil telepon genggam yang disimpan di atas meja. Pelaku beraksi saat pemilik salon sedang melayani pelanggan di ruangan lain.